Iya, Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa tuh? Coba di Bondan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Budaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. 22 Mei 2025, Bareskrim Polri nyatakan ijazah Jokowi asli. Tim kuasa hukum Jokowi mendesak Polri segera menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Namun alih-alih menetapkan tersangka, Polda Metro Jaya justru melakukan penyelidikan ulang. Kapolri bahkan menyatakan akan melibatkan pengawas eksternal. Apakah bukti-bukti baru yang ditemukan Rismon Sianipar dan kawan-kawan telah membuat polisi gamang bertindak? Mari kita buka serangkaian temuan baru Rismon Sianipar dan kawan-kawan yang membungkam temuan Bareskrim Polri, termasuk fakta yang selama ini terselubung. Seorang yang mengaku teman Jokowi di Solo membongkar fakta bahwa orang tua Jokowi ternyata aktivis PKI. Temuan baru Rismon dan kawan-kawan paksa polisi lakukan penyelidikan ulang. Sejak Bareskrim nyatakan ijazah Jokowi asli dan lalu menghentikan kasus laporan yang dilakukan tim pembela ulama dan aktivis, Rismon Sianipar dan kawan-kawan aktif melakukan pengamatan dan bahkan turun ke lokasi-lokasi yang disebutkan oleh Bareskrim sebagai lokasi yang menguatkan bahwa Jokowi benar-benar menyelesaikan program studi sarjana kehutanan di UGM. Rismon Sianipar mendatangi lokasi KKN Jokowi di Kecamatan Wonosegoro, mendatangi kembali kampus UGM, mendatangi perpustakaan UGM, datang ke Solo, dan lain-lain. Dari serangkaian temuan baru Rismon Sianipar, setidaknya ada dua hal fundamental yang berpotensi membuka kedok bahwa Bareskrim Polri tidak tuntas dan terlalu terburu-buru menetapkan ijazah Jokowi asli, dan sejumlah temuan lain yang akan membongkar fakta bahwa Jokowi menutupi kebenaran selama ini. Dua hal yang bisa membalikkan pembuktian Bareskrim yaitu 1. Bukti registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim yang justru membuktikan bahwa Jokowi bukan lulus di program sarjana atau S1. Jokowi hanyalah sarjana muda. Dokumen ini adalah dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dan mereka menyebut bahwa dari bukti-bukti inilah yang menjadi landasan polisi menganggap ijazah S1 Jokowi asli. Pernyataan Bareskrim ini tentu patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin dokumen registrasi ulang seorang mahasiswa sarjana muda bisa menjadi bukti bahwa yang bersangkutan S1? Dan jika Jokowi terbukti hanya sarjana muda, maka klaim bahwa Jokowi pernah KKN dan menyusun skripsi tentu saja klaim mengada-ada, karena seorang sarjana muda tidak pernah menyusun skripsi dan juga tidak pernah KKN. Fakta kedua yang dibongkar Rismon dan kawan-kawan adalah pengakuan Kasmujo. Baik melalui pernyataan Jokowi sendiri, teman yang mengaku teman kuliah Jokowi dan kuasa hukum Jokowi berkali-kali menyebut bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing Jokowi. Namun semua klaim itu gugur dengan sendirinya setelah Kasmujo tampil dan di depan Rismon Sianipar dengan tegas membantah bahwa dirinya bukan dosen pembimbing Jokowi. Dari pengakuan Kasmujo ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi mencoba merekayasa sebuah skenario untuk membohongi publik, seolah-olah dia benar-benar pernah menyusun skripsi di bawah bimbingan Kasmujo. WLAU belakangan Jokowi mencoba berakrobat, mengubah statementa 8 tahun lalu dengan menjadikan Kasmujo dosen pembimbing akademik dan bukan dosen pembimbing skripsi, namun kedua klaim ITW tetap dibantah Kasmujo. Dari sinilah kita bisa membaca sebuah fakta bahwa patut diduga Jokowi menyembunyikan sesuatu. Langkah Rismon Sianipar yang seolah tidak bisa dihentikan terus bergerak membuktikan baik melalui pembuktian penelitian dokumen maupun turun langsung ke lokasi, nampaknya membuat polisi keder. Hasil penetapan dan bukti dokumen yang sudah ditampilkan Bareskrim diteliti ulang. Desakan publik untuk melibatkan pengawas dari luar institusi polisi pun direspon Kapolri. Kemudian terkait dengan proses laporan jasa, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk mungkin bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipermudah. Banyaknya fakta mantan anak buah Jokowi di Kabinet Prabowo yang bermasalah seperti Bahlil Ladahalia yang diduga terlibat perizinan tambang termasuk tambang di Raja Ampat, kasus Budi Ari yang terseret dalam kasus perlindungan judi online, Tito Karnavian yang diduga sengaja menggeser pulau milik Aceh ke Sumatera Utara, bisa saja membuat Presiden baru Prabowo Subianto mulai melakukan evaluasi untuk semua mantan anak buah Jokowi. Janji-janji Prabowo untuk memberantas korupsi dan meminimalisir kebocoran anggaran negara, menciptakan penyelenggara negara yang bersih tidak akan pernah terwujud sepanjang Jokowi dan kelompoknya masih memiliki peran besar di istana, maka bisa jadi,
untuk melepaskan Eran semua anak buah Jokowi, Prabowo harus memulai dari kasus ijazah Jokowi. Dengan membuktikan dugaan kebohongan publik yang diduga dilakukan Jokowi selama ini, maka Prabowo akan mempunyai legalitas kuat menciptakan pemerintahan bersih bagi dirinya sendiri, dan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Akankah Prabowo mulai bersih-bersih di lingkungan pemerintah demi memenuhi janji-janji kampanye sejak tahun 2014 silam?